kenapa PKS kemudian menolak? Pertama, karena menurut kami ketika bicara tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, mau metode apapun juga, tujuannya harus mereformasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan supaya bisa lebih baik, berkualitas, dan berpihak pada kepentingan rakyat dan negara. Jadi jangan sampai kemudian ketika kita berdalih bahwa ada hal yang harus segera diselesaikan, kemudian harus agar bisa kemudian segera diimplementasi, mengejar percepatan dan kepentingan lapangan kerja, kan Undang-Undang Cipta Kerja kan begitu di dalam tujuannya, meskipun kemudian dibantah oleh sebagian besar orang, tapi kita tidak boleh kemudian mengabaikan dari kualitas hasilnya, karena kurang partisipasi dari masyarakat dan stakeholders. Kalau kita lihat ya, bahwa ini justru nanti akan bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis yang konstitusional. Yang kedua, pandangan kami mengusulkan kalau memang betul metode omnibus, jadi kan dalam pembicaraannya yang harus dimasukkan katanya adalah metode omnibus yang memang tidak ada dasarnya. Ketika kemudian membicarakan metode omnibus yang tidak ada dasarnya, yang kemudian katanya harus dimasukkan di dalam Undang-Undang P3 ini, kenyataannya sebetulnya ada yang sudah setelah Cipta Kerja yang digunakan metode omnibus ada. Itu harmonisasi peraturan perpajakan itu adalah dengan metode omnibus. Cuma nggak ada yang bunyi gitu, karena disebutnya judulnya harmonisasi peraturan perpajakan dan nggak ada yang pendekatannya omnibus. Kalau ini jadi diundangkan nih Prof Didi, akan ada lagi omnibus peraturan omnibus keuangan, undang-undang keuangan, semua akan dijadikan satu dan sudah siap-siap di Komisi 11. Sisdiknas juga akan melakukan hal yang sama. Jadi menurut kami ketika bicara soal penggunaan metode omnibus untuk menjamin adanya kepastian hukum, meningkatkan kualitas legislasi, melibatkan partisipasi publik yang bermakna, kami mengusulkan prasyaratnya. Pertama, metode omnibus itu hanya bisa digunakan untuk penyusunan perundang-undangan dalam satu topik khusus tertentu, sehingga dia tidak nyebrang-nyebrang gitu pengaturannya. Jadi pada satu hal tertentu yang menurut sebagian besar dari kita adalah ada banyaknya tumpang tindih, tabrakan satu sama lain. Sebenarnya di awal pembahasan Cipta Kerja, ketika kita sedang mendengarkan paparan dari Prof. Jimli Asidiki terkait dengan metode ini, saya sempat menanyakan kepada beliau di dalam rapat itu, Prof, ini bukannya jadi sebenarnya kalau karena di alasannya banyak yang tumpang tindih, sebenarnya kan menampar muka pembuat undang-undang. Karena tugasnya pembuat undang-undang kan harus melakukan harmonisasi, tapi ternyata kita tidak melakukan harmonisasi sehingga terjadilah tumpang tindih itu. Nah, jadi memang pada dasarnya ada PR besarnya di pembuat undang-undangnya, baik di pemerintah maupun di DPR. Kan pemerintah seharusnya membentuk badan, kalau dulu apa tuh BPHN ya, Mas Herlambang ya, yang harusnya itu bisa membangun sinergi keharmonisasi dari semua peraturan perundang-undangan yang ada. Termasuk juga nanti dengan undang-undang yang inisiatif DPR. DPR itu kan ada proses harmonisasi, berarti kerjanya juga memang ya otokritiknya kami ya, berarti kami juga kurang melakukan harmonisasi secara mendalam terhadap sejumlah peraturan perundangan yang ada. Prasyarat lain yang kami sebutkan itu harus ditetapkan metode omnibus itu dalam tahapan perencanaan, nggak boleh dadakan tiba-tiba masuk gitu, nggak boleh. Dia harus masuk dari tahap awal perencanaan supaya kita tahu ini sebenarnya mau dikemanakan, rencananya apa gitu, nggak bisa muncul di tengah jalan gitu ya. Kemudian prasyarat yang ketiga menurut kami itu harus ada alokasi waktu yang memadai. Gambaran umumnya gini, pengalaman saya sejak 2009 ada di DPR, memang persoalannya adalah ketika kita ingin menggali lebih dalam, kan anggota dewan tuh bukan superwoman, bukan superman ya, jadi banyak sekali hal yang mereka harus dapat pandangan-pandangan dari berbagai sisi, meskipun kadang-kadang jadi bikin bingung ya karena terlalu banyak pandangan, tapi kan itu harus didengar. Dan kemudian kita juga tidak mengabaikan partisipasi publik. Satu undang-undang aja berdasarkan pengalaman saya setidaknya 3 kali lah RDPU, kira-kira ada 5 narasumber ya, 15 narasumber. Ketika bicara soal Undang-Undang Cipta Kerja yang di awalnya dimasukkan 79, kan harusnya setidaknya ya 70, kalau matematika tuh 79 kali 3 lah kira-kira begitu, atau 79 kali 1 ya 79 kali setidaknya. Tapi kan kemarin 68 kali katanya dalam catatannya ya, dan itu belum berhasil mengeksplorasi lebih dalam karena ternyata memang di internal pemerintahnya sendiri juga belum selesai antara leading sektornya dengan departemen-departemen teknisnya. Itu jadi PR. Karenanya memang perlu waktu yang cukup. Nah, pandangan kami yang ketiga, kami tidak sepakat jika materi muatan yang diatur dalam perundang-undangan dalam metode omnibus ini hanya dapat dicabut dengan merevisi yang diomnibuskan lagi. Karena ada kalanya hal-hal teknis itu adanya di
di dalam hal-hal yang berkaitan dengan itu. Katakanlah misalnya contoh, tapi ini contohnya bukan contoh beneran ya, misalnya namanya juga contoh. Undang-Undang 13, ada satu Undang-Undang 13 2003 tentang ketenaga kerjaan. Ada bagian yang kita ingin perbaiki dari sistem, misalnya ada jaminan kehilangan pekerjaan, itu mau kita perbaiki kan adanya cuma ada di situ. Mau kita perbaiki dikaitkan dengan undang-undang di BPJS, itu tidak bisa dilakukan perubahan teknisnya kecuali mengubah cipta kerjanya secara keseluruhan. Nah itu yang ada di dalam DIM yang diusulkan. Nah kami menolak karena ada hal-hal teknis yang mungkin nggak perlu sampai harus melibatkan undang-undang yang lain kan. Jadi memang ini jadi bagian yang harus menurut kami menjadi bagian penting. Keempat, kami menolak ketentuan tentang perbaikan rancangan undang-undang setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Meskipun kita tahu bahwa manusia tuh pasti ada aja kurangnya, tapi kalau kita masukkan ketentuan ini akan menimbulkan praktek legislasi yang tidak baik, bisa merendahkan martabat marwah pembentuk undang-undangnya, karena ada kecenderungan untuk lebih lalai, nanti juga bisa kok diperbaiki. Karena di situ ada dua pasal yang berkaitan dengan kalau setelah disahkan ternyata ditemukan kesalahan, dan kalau setelah diserahkan ke Presiden ternyata ada kesalahan gitu. Saya mengalami karena saya beberapa kali menjadi ketua panitia kerja rancangan undang-undang ketika jadi pimpinan di Komisi 8, itu memang kemudian ada hal-hal yang salah ketik, salah cetak gitu dan lain sebagainya. Itu masih bisa dipikir, menurut saya masih menjadi hal yang penting, tapi penting untuk diperbaiki. Tapi masalahnya ketika kita bicara soal Undang-Undang Ciptaker itu ada Undang-Undang 2022 nomor 2001-nya yang berubah substansi. Meskipun di penjelasan ini disebutkan bahwa yang berubah tuh urutan pasal rujukan. Tapi kan dahsyat loh, di Cipta Kerja di pasal 4-nya aja, pasal 6 aja merujuk ke pasal 4, pasal 4-nya nggak ada. Kan bukan salah ketik kalau kayak gitu. Nah jadi menurut kami di PKS ini bagian yang sangat penting untuk masih harus kita gali dengan lebih dalam agar kemudian tidak jadi pengabaian terhadap kehati-hatian, ketelitian dan lain sebagainya. Kelima, sikap kami bahwa penyusunan ini harus melibatkan pihak yang pro dan kontra secara seimbang, sehingga yang tadi disebutkan sebagai right to be heard, to be considered, to be explained itu benar-benar bisa dipenuhi gitu. Dan kita juga melihat bahwa ini harus bisa bisa mendapatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk juga para penyandang disabilitas. Jadi kemarin saya terima kasih Mbak Bivitri di WA-an doang sih sebenarnya sama Mas Fajri, mengingatkan Bu yang belum masuk tuh aksesibilitas penyandang disabilitas. Oh ya benar. Dan meskipun tidak masuk di dalam batang tubuh, tetapi di penjelasan disengaja diminta untuk ditekankan secara khusus karena ada banyak penyandang disabilitas yang mereka buta terhadap hukum karena tidak bisa mengakses peraturan-peraturan perundangan.